Oke, eee, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok, eee, Protein 3 yang bernama, eee, Jago Mikir dan, di presentasi kali ini kami akan menjelaskan terkait, eee, produk kami dan juga setelah kami menjelaskan produk kami akan menjelaskan terkait, demo dari, aplikasi kami. Dan anggota tim dari kelompok Jago Mikir ini terdiri dari Alif Taufikur Rahman, lalu saya sendiri, Iqbal Banyuwanto, Reynanda Rahman, Deva Angela, Silvana Reina, dan Rahma Sakti. Nah, dan sekarang masuk terkait penjelasan tentang apa itu OKTM. Silakan. Online KTM atau KTM Service Web merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang berguna untuk memberikan kemudahan dalam memberikan atau menjalankan layanan perbaikan atau penggantian KTM di Universitas Telkom. Oke. Dan selanjutnya akan dijelaskan terkait kenapa harus menggunakan aplikasi kami. Ya, silakan. Untuk Alif. Oke, baik. Kenapa harus menggunakan aplikasi kami? Karena aplikasi kami ini menyediakan informasi yang sangat jelas terkait proses-proses untuk mengurus pencetakan KTM dan juga informasi terkait apa saja sih yang dibutuhin untuk mengurus jika KTM kalian itu hilang atau rusak, atau bahkan jika KTM kalian sudah diperbaiki masih ada masalah. Nah, kalian dapat menggunakan aplikasi kami untuk mendapatkan informasi tersebut. Lalu selanjutnya online service. Di aplikasi kami menggunakan metode online di mana kalian tidak perlu repot-repot untuk mencetak berkas yang dibutuhkan seperti mencetak KSM, mencetak KTM, mencetak bukti pembayaran dan lain sebagainya. Jadi kalian hanya perlu mengisi formulir secara online dan berkasnya juga menggunakan berkas digital. Lalu kalian bisa submit dan melihat informasi setelah, bahkan kalian bisa juga melihat informasi setelah pengajuan tersebut, apakah sudah selesai atau belum. Terima kasih. Oke. Dan sekarang akan dijelaskan terkait fitur-fitur dari aplikasi kami. Silakan untuk Deva. Baik, ini merupakan fitur-fitur dari aplikasi kami. Yang pertama adalah untuk mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa dapat mengajukan layanan pencetakan KTM. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu mahasiswa dapat mengajukan layanan pencetakan perbaikan KTM untuk KTM yang rusak dan tidak dapat digunakan, dan juga mahasiswa dapat mengajukan layanan pencetakan penggantian KTM untuk KTM yang hilang. Lalu yang kedua adalah mahasiswa dapat melihat progres pengurusan KTM, dimulai dari status sedang diproses hingga status selesai. Lalu selanjutnya adalah fitur untuk staf BSLA atau admin. Di sini admin dapat melakukan pelayanan pengurusan KTM dengan melakukan verifikasi dan finalisasi pengajuan pencetakan KTM dari mahasiswa, serta admin dapat menambah list pengajuan secara manual jika terdapat mahasiswa yang ingin mengajukan layanan pencetakan KTM secara langsung atau secara offline. Oke. Dan sekarang akan masuk ke bagian demo, yang dimana nantinya akan dijelaskan oleh Regi dan juga Rahma. Ya. Baik, pertama-tama di sini saya akan melakukan demo untuk mahasiswa. Izin share screen. Baik,
Laman pertama ketika pengguna memasuki aplikasi kita akan diarahkan ke landing page ini untuk melakukan login. Di sini saya menggunakan akun mahasiswa. Kemudian setelah berhasil login, di sini akan ditampilkan beberapa fitur kami. Ada pengajuan KTM, informasi hasil, dan KTM bermasalah. Untuk melakukan pengajuan, bisa membuka fitur bagian pengajuan KTM. Di sini akan muncul dua pilihan, baik itu penggantian apabila kehilangan KTM atau perbaikan apabila KTM Anda memiliki sebuah masalah atau rusak. Di sini saya akan melakukan perbaikan. Bisa dilihat di sini ada informasi terkait dokumen-dokumen yang pernah disiapkan dan syarat-syaratnya. Dan di sini ada formnya. Dari formnya sendiri sudah memasukkan data-data pengguna melalui akun yang terdaftar. Ada nama, NIM, tahun ajaran, dan program studi yang otomatis diambil dari data pengguna ketika login. Kemudian untuk dokumen-dokumen pendukung seperti KSM, KTM, dan bukti pembayaran, pengguna akan diminta untuk menyantumkan ke dalam form ini. Pertama-tama kita coba melakukan upload KSM. Sini saya sudah punya datanya, KSM, kemudian ada KTM-nya dan ada bukti pembayarannya. Setelah semua file sudah tercantumkan ke form, langsung pencet saja submit. Di sini akan disubmit ke server kita dan kemudian kita bisa lihat pengajuan kita di bagian informasi hasil. Di sini terlihat baru saja saya melakukan pengajuan perbaikan KTM dan statusnya saat ini sedang menunggu permintaan untuk disetujui oleh staf. Mungkin itu saja untuk bagian mahasiswa. Selanjutnya akan diteruskan oleh Regi. Baik, terima kasih Rahma. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan fitur untuk admin. Baik, saya izin share screen. Baik, untuk login, di sini cukup login saja sebagai admin. Dan akan langsung masuk ke laman home. Laman home kurang lebih sama seperti mahasiswa, ada informasi pada carouselnya, informasi mengenai penggantian dan perbaikan, namun di sini buttonnya beda untuk beberapa fitur dari admin. Nah, admin sendiri itu dia tugasnya adalah memverifikasi dokumen dari pengajuan, dan selama memverifikasi itu akan memberikan status progres dari bagaimana pengajuan dari mahasiswa tersebut. Sehingga untuk mahasiswa sendiri nanti bisa melihat bagaimana status pengerjaan dari pengajuan yang diberikan. Jadi di sini contohnya adalah yang pertama ada request baru. Di sini akan melihat seluruh pengajuan yang baru saja diberikan dan belum diproses lebih lanjut atau dokumennya belum diverifikasi. Contohnya di sini ada mahasiswa yang diajukan oleh Rahma misalnya, bisa kita klik proses untuk memverifikasi dokumennya. Nanti akan terlihat seluruh dokumen yang perlu diverifikasi, contohnya ada KSM, ada KTM, dan ada bukti pembayaran. Jika disetujui, maka statusnya akan berubah jadi disetujui. Nah, di sini juga bisa dilakukan pilih disetujui atau tidak setuju. Misalnya dokumennya sendiri itu tidak sesuai atau apa, itu bisa tidak disetujui. Namun karena ini sudah sesuai, maka bisa kita pilih semuanya disetujui. Setelah itu baru kita klik submit. Nanti yang semua dokumennya itu sudah benar dan sudah disetujui semua statusnya, itu akan masuk ke finalisasi. Di mana finalisasi ini, di mana jika pengerjaan pengajuan KTM-nya itu sudah selesai, maka admin harus melakukan done pada halaman ini. Contohnya misalnya mahasiswa sudah dikerjakan si KTM-nya sudah selesai dan siap diambil, maka bisa klik done. Tapi jika ada misalnya dokumennya tidak sesuai, misalnya di sini kita tidak setujui, misalnya ini kurang sesuai juga, tidak setujui, misalnya gambar tidak jelas, tidak setuju, maka bisa kita klik submit.
Nah, yang pengajuan tadi tidak akan masuk ke finalisasi, maka dia langsung permintaannya ditolak. Kalau list sendiri itu ini berhubungan dengan database-nya di mana admin bisa mengotak-atik database lewat sini. Jadi bisa seperti edit informasinya di sini ataupun mendelete dan di sini melihat informasi yang ada. Dan di sini juga ada filtering. Filtering bisa berupa tipe dari pengajuan, kemudian ada tipe berupa status. Di sini ada tambah kalau misalnya ingin menambah secara manual. Dan di sini ada fitur search yang bisa digunakan oleh admin. Baik, sekian penjelasan dari fitur-fitur admin. Saya kembalikan ke Ikro. Oke. Baik, sekian presentasi terkait aplikasi kami. Dan ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.